warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Intan Renata, SPOG, KMKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kebidanan dan Kandungan. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1, kelas A1, tingkat 1, program studi Sarjana Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis kasus serta penanganannya pada kasus topik 1 yang telah diberikan oleh Dr. Intan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Ipi Nurpadilah Najmi dengan NPM 6121002. Perkenalkan, nama saya Tina Rusmawati dengan NPM 6121004. Perkenalkan, nama saya Siti Nurastana dengan NPM 6121005. Saya Ismail Baroh, NPM 6121007. Perkenalkan, nama saya Nafisa Sabila, NPM 6121013. Perkenalkan, nama saya Angelina Evelyn Pade dengan NPM 6121025. Perkenalkan, nama saya Riana Rahayu dengan NPM 6121034. Kasus seorang wanita 30 tahun mengeluh benjolan seperti kelereng sebesar telur ayam di mulut kemaluan. Sejak 1 bulan lalu, nyeri dan berdenyut. Banyak keputihan warna kekuningan, gatal dan berbau dan belum berobat. Adapun identitas pasien, nama ibu Nyonya B, umur 30 tahun, agama Islam, suku atau bangsa Sunda Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan IMT, alamat Kampung Mangga, Desa Malimpir, nomor telepon 087765433789. Identitas penanggung jawab, nama suami Tuan L, umur 35 tahun, agama Islam, suku bangsa Sunda Indonesia, pendidikan SMA, kerjaan karyawan swasta, alamat KP Mangga, Desa Malimpir, nomor telepon 082134964267. Anamnesa berisi alasan kunjungan. Ibu mengatakan ada benjolan di kemaluan. Keluhan utamanya nyeri dan berdenyut pada kemaluan pada keputihan dengan warna kekuningan, gatal dan berbau. Riwayat kesehatannya, yang pertama, penyakit yang pernah atau sedang diderita. Ibu mengatakan tidak pernah atau sedang menderita penyakit menular. Yang kedua, penyakit yang pernah atau sedang diderita keluarga. Ibu mengatakan keluarga tidak pernah atau sedang menderita penyakit menular. Yang ketiga, riwayat operasi. Ibu mengatakan tidak pernah operasi apapun. Yang keempat, riwayat alergi obat. Ibu mengatakan tidak mempunyai alergi obat apapun. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap kasus Nyonya B adalah pemeriksaan inspeksi. Pada pulpa tampak terlihat benjolan, yaitu pertumbuhan kista Bartholin. Bentuknya bundar menyerupai kelereng dan berwarna kemerahan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan palpasi. Saat dipalpasi, pada pulpa teraba adanya benjolan atau pembengkakan pada kelenjar Bartholin. Pemeriksaan ginekologis pada kista Bartholin. Yang pertama, ada pap smear yang berfungsi untuk mengetahui kemungkinan adanya kanker atau kista. Yang kedua, hitung darah lengkap. Penurunan HB atau hemoglobin dapat menunjukkan anemia kronis. Sementara penurunan HT atau hematokrit menduga kehilangan darah aktif. Peningkatan SDP atau saudara putih dapat mengindikasikan proses inflamasi atau infeksi. Yang ketiga, ada CA125. Titer CA125 serum sering membantu membedakan antara masa yang baligna dan maligna, terutama pada pasien pasca menopause. Adapun diagnosis pada kasus Nyonya B, yaitu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ibu didiagnosa mengalami kista Bartholin yang disebabkan oleh penyumbatan pada saluran kelenjar Bartholin. Saat saluran tersumbat, cairan akan tertampung di dalam saluran atau kembali masuk ke dalam kelenjar. Lama-kelamaan, hal itu akan menyebabkan saluran atau kelenjar membengkak dan membentuk kista.
bencana terapi kista Bartolini yang berkolaborasi dengan dokter SPOG. Yang pertama, pemasangan kateter word dirancang untuk kasus kista Bartolini. Setelah dipasang, kateter word ini dibiarkan selama 4 minggu dan penderita dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas seksual sampai kateter dilepas. Setelah 4 minggu, akan terbentuk saluran drainase baru dari kista Bartolini. Secara kosmetik, hasilnya cukup bagus karena orifisiumnya akan mengecil dan hampir tidak kelihatan. Yang kedua, marsupialisasi, yaitu merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengeluarkan kista. Permukaan kista diiris, isinya dikeluarkan, dibersihkan bagian dalamnya, kemudian tepi-tepinya diobras, sehingga ketika sembuh akan membentuk saluran kista baru. Isi kista juga diaspirasi, yaitu disedot, supaya kempes, karena saluran kista akan tetap tersumbat dan bekas luka jarum juga akan segera menutup. Akibatnya, kista dapat kambuh kembali. Pencegahan pada kista Bartolini, alat kelamin sangat rentan dengan terjangkitnya bakteri selain dari anus. Untuk itu sangat disarankan seorang wanita untuk menjaga dan merawat alat genitalianya agar tidak terkena infeksi dan terjangkit oleh bakteri agar terhindar dari penyakit infeksi. Adapun cara untuk menjaga personal hygiene, khususnya kebersihan genitalianya, dapat dilakukan dengan cara mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup lebih bersih. Yang pertama, mencuci dengan bersih bagian genitalia setelah buang air kecil atau buang air besar. Yang kedua, menjaga kebersihan pakaian dalam. Yang ketiga, merawat rambut yang tumbuh di sekitar alat genitalia. Yang keempat, hindari menggunakan celana dalam dan celana jeans yang sangat ketat. Yang kelima, hindari menyemprot minyak wangi atau parfum ke dalam vagina. Contoh gambar kista Bartolin. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.